저런으로 뱅한 공격. Dalam pertandingan yang berlangsung di Daejeon Chungmu Gymnasium, Megawati Hangestri mempecundangi mantan kapten Red Sparks, Lee So-young. Fanja Bukilit tampil impresif sebagai top skor keseluruhan pertandingan dengan mencetak 23 poin, tingkat keberhasilan serangan 41,5%. Megawati Hangestri Pertiwi mencetak 16 poin, tingkat keberhasilan serangan 42,9%. Para pemain lokal Korea mencetak di bawah 10 poin, di antaranya Park Eun-jin 9 poin, Pyo Sung-ju 6 poin, dan Jung Ho-yang 3 poin. Sementara tim tamu, Victoria hanya mampu mencetak 12 poin, tingkat keberhasilan serangan sangat rendah yakni 30%. Mantan tandem Megawati Hangestri, Lee So-young hanya mampu mencetak 10 poin, tingkat keberhasilan serangan 30,4%. Untuk diketahui, fans IBK Altos sudah geram dengan Lee So-young lantaran memiliki gaji tinggi tapi tidak sebanding dengan performa yang diberikan. Sebelum pertandingan, pelatih Red Sparks, Ko Hae-jin memberikan tanggapan soal laga gengsi Red Sparks versus IBK Altos. Menurutnya ini merupakan momentum yang bagus untuk meraih kemenangan atas IBK Altos, karena dapat merebut peringkat kedua sekaligus menaikkan motivasi bagi Megawati Hangestri CS. Ini adalah permainan motivasi yang bagus untuk posisi kedua. Orang-orang membicarakan tentang perebutan posisi kedua dan ketiga, tetapi posisi kedua jelas memiliki kelebihan, ungkap Ko Hae-jin sebagaimana dilansir Sports Chosun. Dia bertekad untuk melakukan yang terbaik dalam pertandingan tersebut. Kami harus berada di posisi kedua agar kami dapat mengincar posisi pertama saat kesempatan itu tiba. Pertama saya ingin mengubah peringkat yang ada di depan saya, tegas Ko Hae-jin. Lebih lanjut, Ko Hae-jin juga menanggapi soal insiden cederanya pemain kunci Hyundai Hillstate, Wipawe Srithong saat pertandingan terakhir melawan Megawati Hangestri CS. Ini benar-benar menyakitkan, terlepas dari apakah kami lawan atau bukan. Saya berharap para pemain pulih dengan cepat. Saya berharap semua tim menyelesaikan musim dengan baik tanpa cedera, ucap Ko Hae-jin. Atas hasil ini Red Sparks mendapat tambahan 3 poin dan kini naik ke peringkat kedua klasemen V-League 2024 hingga 2025 dengan mengoleksi total 53 poin. Juara bertahan V-League Hyundai Hillstate harus turun di peringkat ketiga meski poinnya sama dengan Red Sparks yakni 53 poin. Hal ini karena Red Sparks unggul dalam jumlah kemenangan yakni 19 kemenangan ketimbang Hyundai 17 kemenangan. Sementara itu, Pink Speeders yang diperkuat Kim Yeon-keung masih kokoh bertengger sebagai pemuncak klasemen sementara V-League dengan 64 poin. Jungkwon Jang Red Sparks berhasil merebut peringkat kedua klasemen Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri CS tampil perkasa tundukan mantan rekan setimnya, Lee So-young. Pertandingan putaran kelima V-League, Red Sparks berhasil mengalahkan IBK Altos dengan skor telak 3-0. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks akhirnya resmi naik ke peringkat 2 pada klasemen usai meraih 3 poin dalam lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks sukses memetik kemenangan 3 set langsung atas tamunya, Hwaseong IBK Altos pada Rabu, 12 Februari 2025. Kemenangan 3 set diraih dengan skor 3-0 pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Red Sparks sukses membuka keunggulan dengan mencetak 2 poin melalui serangan Fanja Bukilit dan Park Eun-jin. Tim tuan rumah memperlebar keunggulan menjadi 5 angka pada skor 7-2, tetapi IBK Altos mampu mencetak 3 angka beruntun. Red Sparks akhirnya menjaga keunggulan pada skor 8-5, Megawati baru mencetak 1 poin sejauh ini. Setelah itu, para pemain Red Sparks cukup nyaman dalam mengontrol pertandingan hingga unggul 15-8. Spike keras Megawati yang sempat mengenai para pemain IBK Altos tak mampu diselamatkan hingga menghasilkan keunggulan menjadi 16-8. Namun, Red Sparks justru kecolongan 4 poin beruntun setelahnya hingga memaksa pelatih Ko Hae-jin mengambil jatah tim Yaourt pertama kali. Ancaman IBK Altos terus bertambah setelah Lee So yang berhasil menyumbang 2 poin melalui spike keras yang gagal dibendung pemain Red Sparks. Kedudukan 20-23. Spike Bukilit akhirnya mencatatkan set poin pertama untuk Red Sparks pada 24-20. Poin kemenangan tim tuan rumah ditutup dengan baik lewat spike keras Megawati yang meluncur deras ke area pertahanan IBK Altos.
IBK Altos membuka keran skor lebih dulu lewat bola serangan dari Lee So-young. Tetapi, Red Sparks membalas 2 angka lewat serangan Megawati dan Bukilit. Megawati sukses mencetak servis AC pertamanya pada laga ini untuk membawa timnya unggul pada 5-3. Red Sparks tetap mampu menjaga keunggulan hingga technical timeout pertama pada skor 8-6. Setelah itu, IBK Altos mampu menyamakan skor menjadi 8-8 dan bermain lebih solid dalam bertahan untuk menahan serangan terbuka dari penyerang sayap Red Sparks. Meski begitu, blok Red Sparks yang mulai menghasilkan kontribusi dan serangan yang bervariasi membuat Red Sparks unggul lagi pada 12-8. Red Sparks terus melesat hingga mencapai keunggulan 16-10 pada technical timeout kedua. Megawati dan kawan-kawan makin menikmati jalannya pertandingan usai tak mendapatkan tekanan berarti dan unggul pada 20-12 lalu 23-15. Bukilit yang terus menjadi opsi utama dalam serangan Red Sparks berhasil menjalankan tugasnya cukup baik sejauh ini. Spike keras Megawati menembus 2 penjagaan pemain IBK Altos dan berhasil mencetak set point menjadi 24-15. Megawati mendapatkan kartu hijau usai mengaku bola mengenai jari tangannya saat Lee So-young melepaskan serangan. IBK sempat menambah 3 poin lagi sebelum Red Sparks sukses menuntaskan set kedua. Memasuki set ketiga, IBK Altos mampu membuka dengan keunggulan 4-1 yang bertahan hingga skor 11-7. Megawati menghasilkan match point, hingga atak error dari Victoria dan Chuck menyudahi laga. Tim yang diperkuat oleh Megawati Hangestri berhasil meraih kemenangan di Hillstate lewat 4 set dengan skor 3-1 di Chungmu Gymnasium. Namun sebelum pertemuan kedua tim, terdapat sejumlah momen menarik yang terjadi. Salah satunya ialah pemain Hillstate yakni Jeng Jiun merespons sapaan hangat Volley-mania Indonesia. Berdasarkan video yang viral di media sosial X, Twitter, saat itu terdapat sejumlah penggemar yang sudah menanti para pemain pasca pertandingan, termasuk fans dari Indonesia. Kemudian muncullah sosok Jeng Jiun yang menghampiri Volley-mania asal Indonesia dan langsung mengetahui mereka adalah penggemar Megawati Hangestri. Sembari menyapa para penggemar, Jeng Jiun juga memberikan pujian kepada rivalnya yang merupakan andalan tim Red Sparks tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tak sampai di situ, pemain Hillstate itu juga memegang ponsel penggemar sembari foto bersama. Kemudian tiba-tiba ia pamit ke penggemar asal Indonesia tersebut sambil mengucap, "Assalamualaikum," dan langsung dibalas, "Waalaikumsalam," oleh Volley-mania asal Indonesia. Sontak video yang kembali menjadi viral itu membuat geger Volley-mania Indonesia dengan beragam komentar dan reaksi di media sosial X. Sementara itu kemenangan ini membuat Red Sparks memangkas jarak dengan Hillstate di papan klasemen sementara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Saat ini Megawati Hangestri dan kolega mengemas 50 poin, hanya selisih 3 angka dari Hillstate yang ada di posisi kedua dengan 53 poin. Pemain Hyundai Hillstate yakni Jeng Jiun membuat geger Volley-mania Indonesia usai memberikan pujian kepada Megawati Hangestri hingga mengucapkan Assalamualaikum. Red Sparks belum lama ini menjalani duel bertajuk Big Match melawan Hyundai Hillstate di lanjutan putaran kelima Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Jumat, 7 Februari 2025. Red Sparks sukses mengunci kemenangan saat menjamu Hillstate di Gymnasium Daejeon Chungmu. Megawati dan kolega menang dengan skor 3-1. Red Sparks sempat kecolongan di set kedua dari Hillstate. Dari situ, Ko Hye-jin meminta anak asuhnya untuk fokus dan memberikan penampilan terbaiknya. Pasalnya, Megawati dan kolega bermain di hadapan publiknya sendiri. "Kami mengalami kesulitan di set kedua, tetapi saya hanya mengatakan satu hal kepada para pemain, yaitu agar mereka bermain dengan penuh semangat," kata Ko Hye-jin, dilansir dari The Spike, Sabtu, 8 Februari 2025. Pada akhirnya, ini adalah pertarungan atmosfer. Berkat pertahanan pemain Nohran, suasana tim menjadi lebih hidup dan menyenangkan, sambung Ko Hye-jin. Ko Hye-jin tidak menampik kalau anak didiknya masih kerap melakukan kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi.